Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Benjeng dan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Benjeng dan anak-anakku sekalian mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Benjeng yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan dengan umur yang berkah, dengan kesehatan, dan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk mencari ridho Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang telah membimbing kita sehingga kita tahu arah jalan yang benar, yakni Adinul Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan anak-anak meskipun melalui media sosial. Pada kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu kepada anak-anak sekalian terkait dengan puasa. Apakah itu? Yang ingin saya sampaikan adalah hukum puasa. Tentunya anak-anak sudah mengerti dan paham tentang hukum puasa karena dari ajaran guru agama kalian sudah sering disampaikan. Dan pada saat ini Bu Kamila ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak agar anak-anak bisa menjalankan puasa dengan benar dan sesuai dengan aturan agama. Apa hukum puasa? Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam yang sudah balik atau dalam kurung dewasa. Tentunya anak-anak ingin mengetahui bagaimana apa itu balik. Dijelaskan bahwa balik itu kalau perempuan memiliki ciri dia sudah menstruasi, kalau laki-laki memiliki ciri dia sudah mengalami mimpi basah. Kalau perempuan bisa dilihat dan dirasakan, kalau laki-laki juga bisa. Makanya kalian lihat pada diri kalian sendiri, apakah saya pernah mengalami mimpi basah? Mimpi basah itu suatu saat kalian tidur ternyata mengimpikan sesuatu yang indah dan kalian sampai merasakan ada keluar cairan dari alat kelamin kalian, itu sebagai cirinya, dan semuanya bisa melihat di diri masing-masing. Nah, di dalam Al-Quran terkait dengan hukum puasa ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sekarang yang perlu dijelaskan lagi, apa itu bertakwa? Nah, bertakwa adalah ketaatan penuh dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan, didasari rasa takut dan cinta kepada Allah. Hukum wajib ini anak-anak, wajib itu kalau diartikan secara sederhana bahwa kalau kita tidak melakukan maka kita dikenai dosa, tapi kalau kita melakukan maka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Tuhan anak bertakwa ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana Bu dengan anak SD. Apakah anak SD itu semuanya sudah dewasa? Tentunya kalian tahu bahwa tidak semua anak SD dewasa. Kalau yang memiliki ciri-ciri balik itu berarti dia sudah dewasa dan sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Sedangkan untuk anak-anak yang belum balik atau belum dewasa, maka harus berlatih puasa supaya
apa? Supaya terlatih, dan selain itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kalian bisa mengukur puasa itu kuatnya sampai di mana. Misalnya kelas 1, 2 mungkin karena ini proses latihan, maka mungkin bisa dimulai dari subuh sampai zuhur, atau misalnya kuat sampai asar dan sebagainya, ya. Jadi anak-anak sekalian, puasa ini karena hukumnya wajib bagi yang balik, maka anak-anak SD yang sudah balik wajib melaksanakan puasa, ya. Terus kita juga akan tahu bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi puasa itu selain menahan lapar dan minum, maka puasa itu juga harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama. Misalnya berbohong, marah, dan juga berkata-kata yang tidak baik atau berkata kotor, bertengkar dan sebagainya. Itu harus dihindari, harus ditahan. Karena biasanya kalau anak-anak itu senangannya guyon, tiba-tiba dari guyon akhirnya bisa bertengkar. Jadi harus dijaga itu. Dan puasa itu anak-anak selain mendapatkan pahala, puasa itu juga mengajarkan pada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya disiplin, jujur, dan juga empati atau punya rasa peduli pada orang-orang yang memang membutuhkan dengan cara sedekah, ya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, itu perlu kalian ingat terkait dengan hukum puasa, dan marilah bagi yang balik melakukan puasa sesuai dengan syariat. Sedangkan yang belum balik, mari berlatih supaya kalian selain mendapat pahala, kalian akan terbiasa untuk puasa, dan sehingga ketika kalian sudah balik, kalian sudah terbiasa untuk melakukannya dengan benar, okay? Anak-anakku sekalian, demikian yang Ibu sampaikan. Semoga dengan ilmu ini kalian bisa paham dan mengerti, dan kalian bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Mohon maaf bila ada yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.